Apa nih? Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Dan gue tidak kejedar gedor. Astagfirullahaladzim. Kamu ini berdosa banget. Isu sosial penolakan sapi kurban Dewi Persik oleh Pak RT. Lihat-lihat Pak RT ini. Pemerasan dong. Masa orang ini untuk umum, kok orang ini acara sosial. Kok mau Bapak mau minta duit 100 juta untuk ngebantuin itu gimana ceritanya Pak? Saya tanya sama ente semua nih, tapi udah diserahin ke ente, tiba-tiba diambil. Bagaimana perasaannya tuh? Sementara anak-anak kecil di situ udah lagi seneng-senengnya ngeliat sapi, tiba-tiba diambil. Presiden buruk dong buat saya. Ada apa nih Pak RT? Kok orang nggak percaya sama saya? Ya benar dong. Ya kan? Ya udah, silakan ambil, tapi angkat sendiri. Ya kan? Satu kali dia minta Pak RT tolong dibantuin angkat sapi 1 ton, ambil. Ya menurut yang nganter ya kan? Terus saya bukan orang yang profesional naikin sapi. Seandainya terjadi sesuatu sama anak buah saya, sama saya pribadi atau apa, ya kan? Oke, saya tahu enggak, saya angkat lagi sendiri, cari orang sendiri. Datang lagi kedua kalinya, baru minta tolong, Pak nanti saya kasih uang rokok. Bos, jangankan uang rokok, 100.000, 200.000, 1 juta. 100 juta aja saya tolak, seandainya saya buat ngangkat itu. Karena bukan kapasitas saya nih sapi, karena saya nggak punya kemampuan itu. Untuk penitipan aja katanya ditagih 100 juta itu. Oh, bukan, itu salah penyampaian. Kan Pak supir ini minta tolong, Pak, kalau boleh kita minta tolong dong, taikin sapi. Kita kasih uang rokok. Nah mungkin Pak RT itu kesel kali ya, dia nyautin. Jangankan uang rokok, dikasih 100 juta pun saya nggak mau. Nah, gitu. Baik, di sini saya akan membahas kronologi masalah Dewi Persik dan Pak RT. Inilah kronologi masalah Dewi Persik dan Pak RT. Perihal sapi kurban yang tak jadi disembelih di masjid, masalah bermula ketika Dewi Persik menitipkan sapinya di masjid setempat, akan tetapi orang yang mengantar sapi tersebut tidak bilang kalau Dewi Persik ini hanya menitipkan sapi ini di masjid. Karena hal itu, kesalahpahaman pun muncul antara Pak RT dan Dewi Persik, mengaku bahwa dia menitipkan sapi tersebut dikarenakan dia masih ada pekerjaan syuting di televisi. Ketika Dewi Persik ingin mengambil sapi tersebut, Pak RT pun tersinggung dan marah karena ternyata Pak RT ini tidak tahu kalau Dewi Persik hanya menitipkan sapi tersebut. Karena hal ini, kesalahpahaman pun makin bertambah ketika asisten Dewi Persik meminta tolong untuk membantu menaikkan sapi yang akan dipindahkan. Pak RT pun menolaknya mentah-mentah. Karena sudah terlanjur emosi, Pak RT pun berkata bahwa jika dia dibayar 100 juta, dia tidak mau menolong sapi itu untuk diangkat ke rumah Dewi Persik.
Karena perkataan Pak RT ini, kesalahpahaman pun semakin bertambah. Ditambah lagi mungkin asisten Dewi Persik salah penyampaian kepada Dewi Persik, sehingga banyak menimbulkan kesalahpahaman. Dikarenakan asisten atau sopir pribadi Dewi Persik yang salah menafsirkan maksudnya Pak RT, sehingga mengakibatkan kesalahpahaman Dewi Persik kepada Pak RT, hingga terjadinya perdebatan antara Dewi Persik dengan Pak RT. Dari penjelasan sopirnya sehingga Dewi Persik ngamuk dan mengatakan dalam media sosial bahwa Pak RT bisa menerima kurban yang diberikan asalkan Dewi Persik memberikan sejumlah uang sebesar 100 juta kepadanya agar hewan kurbannya dapat diterima. Ungkapan yang dijelaskan Dewi Persik tersebut seolah-olah mendiskriminasi dan mencemari nama baik Pak RT. Berdasarkan hasil klarifikasi dari asisten bahwa tidak ada yang namanya Pak RT meminta sejumlah uang kepada Dewi Persik, hanya saja supir tersebut salah menyampaikan sehingga terjadinya bentrok tersebut. Dengan adanya ungkapan dari asisten sehingga terjadinya mediasi antara Dewi Persik dan Pak RT untuk mengklarifikasi permasalahan yang terjadi. Jadi, teori-teori yang berkaitan dengan isu sosial. Teori konflik sosial yang mempelajari bagaimana ketegangan perbedaan kepentingan dan persepsi antara individu atau kelompok dapat menghasilkan konflik. Contohnya, kesalahpahaman antara Dewi Persik atau Pak RT dapat menghasilkan konflik. Yang kedua itu teori identifikasi sosial. Teori identifikasi sosial, teori ini menekankan peran identitas individu dan kelompok dalam membentuk interaksi sosial dalam kasus ini. Identitas Dewi Persik sebagai selebriti dan identitas Pak RT sebagai pemimpin mungkin mempengaruhi persepsi, harapan, dan reaksi mereka terhadap situasi ini. Yang ketiga, teori komunikasi. Teori komunikasi antara Dewi Persik dan Pak RT salah pengertian atau ketidakjelasan pesan bisa memicu konflik dan meningkatkan tensi sosial dalam komunitas. Selanjutnya, fenomena yang ada dalam media sosial. 1. Fenomena media sosial. 2. Persepsi dan komunikasi yang jelas. 3. Reaksi emosional.